Sutra-trata yang menakjubkan, bab 17 pembedaan jasa kebajikan. Xun Fa Xiang Sutra Teratai episode 1581. Berdana 4 jenis kebutuhan pokok dan melimpahkan jasa pahala kepada jalan kebudayaan. Sifat mendasar daripada dharma terkondisi dan dharma tak terkondisi. Tubuh dharma berada dalam kondisi diam, tenang dan hening. Kebijaksanaan dari Tathagata adalah sulit dibayangkan. Jalan Bodhi adalah halus, menakjubkan dan murni. Senantiasa dalam kondisi misterius. Makanya dinamakan halus. Melampaui pemahaman, makanya dinamakan menakjubkan. Bersungguh hati menghayati harus memahami. Sifat mendasar daripada dharma terkondisi dan dharma tak terkondisi. Dharma terkondisi dan dharma tak terkondisi ini seharusnya semua orang sudah sangat jelas. Beberapa waktu yang lalu selalu mengajarkan tentang dharma terkondisi dan dharma tak terkondisi. Dharma terkondisi adalah hal duniawi pada umumnya. Setiap hari hidup dalam gejolak dunia yang penuh godaan. Menghadapi semua orang, masalah dan benda. Semuanya disebut sebagai dharma terkondisi. Dharma tak terkondisi adalah kembali kepada kebenaran sejati. Bersungguh hati memikirkannya hingga akhir. Untuk apa kita berhitungan? Hidup hanyalah sebuah ilusi. Apa yang perlu dipermasalahkan? Begitu banyak konflik antara sesama yang menciptakan kerisauan dan penyesalan seumur hidup. Bersungguh-sungguh merenungkan dengan tenang, memahami prinsip kebenaran. Setelah memahami secara menyeluruh, dengan sendirinya tidak ada lagi konflik antara sesama. Yang menghalangi kita tidak ada lagi hati, perolehan, dan kehilangan. Tidak ada lagi. Ini disebut esensi dharma. Esensi dharma adalah kebenaran sejati. Kebenaran sejati pada dasarnya tidak berbentuk, tanpa substansi dan tanpa wujud. Namun prinsip kebenarannya dengan jelas ada. Maka disebut dharma terkondisi dan dharma tak terkondisi. Prinsip kebenaran dari dharma terkondisi dan dharma tidak terkondisi. Substansi dan karakteristik dari dharma terkondisi dan dharma tak terkondisi. Dharma terkondisi memiliki wujud demikian karena keserakahan, kebencian, dan kebodohan manusia telah menciptakan dharma terkondisi. Karena saya serakah, saya tidak suka terhadap hal yang saya lihat ini, sehingga saya menjadi benci. Karena keserakahan saya selamanya tidak akan ada batasnya, maka saya akan memunculkan kerisauan. Hal ini, uang ini seharusnya saya yang mendapatkannya. Segala benda bagus dan permata di dunia seharusnya milik saya. Ini adalah sebersih niat keserakahan. Mempunyai satu masih selalu kekurangan 9. Ini adalah dharma terkondisi, yang juga merupakan kondisi batin para makhluk awam. Dharma terkondisi semacam ini adanya konflik antara sesama. Semuanya berasal dari dharma terkondisi. Jadi meskipun disebut dharma terkondisi, niat keserakahan itu disebut prinsip kebenaran. Prinsip yang tidak semestinya kita miliki. Karena mereka muncul dari pikiran kita, ini berasal dari kondisi batin. Ini adalah pertentangan dengan batin kita. Ini juga tidak berwujud dan sangat menakjubkan. Niat keserakahan yang tiada habisnya, ini juga disebut dharma. Disebut dharma terkondisi karena ini berasal dari dalam pikiran kita yang terus-menerus muncul dan lenyap. Hubungan antar manusia terus adanya jalinan jodoh dan tidak. Tindakan manusia, kondisi batin kita yang membedakannya. Oleh karena itu, dengan sendirinya ini bertentangan dengan harapan kita. Perilaku Anda bukan seperti yang saya harapkan, sehingga saya tidak tenang, saya marah. Prinsipnya juga sama, sikap dan pola pikiran dalam hubungan manusia. Semua ini disebut dharma terkondisi. Dharma tak terkondisi sama juga muncul dari pikiran. Hanya saja ini sesuai dengan prinsip kebenaran, melihat dengan menyeluruh, mengenal dengan jelas. Semua ini bukanlah apa-apa. Jadi kita menganalisa mereka tidak ada, berpengertian, bertoleransi, kemudian semua orang bersuka cita. Jalinan jodoh baik, apakah ada jalinan jodoh buruk di antara hubungan sesama manusia?
Apakah ada hal yang tidak bisa kita lewati? Sederhana. Jadi ini juga disebut prinsip kebenaran, baik yang bertentangan atau mengikuti prinsip dan bertentangan dengan prinsip. Jadi semua ini disebut dharma, dharma terkondisi dan dharma tak terkondisi. Jadi kita bisa sangat jelas akan hal ini. Setiap orang pada dasarnya memiliki sifat kebudaan. Setiap orang memiliki hati yang bajik. Setiap orang memiliki sifat hakiki tathagata. Melatih diri adalah untuk kembali ke sifat hakiki demikian adanya. Segala sesuatu yang bertentangan harus disimpan dan kemudian dilenyapkan. Yang salah semuanya kelompokkan, semua ini tidak benar sehingga harus dilenyapkan. Lalu bagaimana cara menghilangkan kekhawatiran dan karma? Yakni harus melenyapkan semua dharma yang terkondisi ini, perilaku, pikiran, dan tindakan yang salah. Semua ini disebut dharma yang terkondisi. Dan bagaimana dengan melakukan perbuatan baik? Membangkitkan sebuah niat baik dan pikiran yang penuh kasih untuk berbuat baik. Ini juga dimulai dari aspek pikiran. Hal-hal baik akan datang kembali. Inilah yang disebut mengubah kejahatan menjadi kebaikan, mengubah kesulitan menjadi kemudahan. Arah tindakannya sama, tapi ada yang bertolak belakang dan ada yang mulus. Bertolak belakang dan mulus hanya ini saja bedanya. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa melatih diri tidak ada yang sulit. Selama Anda berada di arah yang benar, secara alamiah tubuh Dharma berada dalam kondisi diam, tenang, dan hening. Maka itu akan sangat mudah. Jadi, kebijaksanaan dari Tathagata adalah sulit dibayangkan. Jalan Bodhi adalah halus, menakjubkan, dan murni. Selama kita memiliki niat pikiran yang murni dan kebijaksanaan yang setara dengan Tathagata, kebijaksanaan Tathagata kita sebagai manusia awam saat ini, bagaimana bisa menebak kebijaksanaan Tathagata? Buddha bisa menganalisanya untuk kita. Hingga ini disebut dharma terkondisi. Ini disebut dharma tak terkondisi, asamtra dharma. Dharma jahat Anda bagaimana terbentuknya? Sudah mengatakan begitu panjang dan begitu banyak prinsip kebenarannya. Apakah kita ada mendengarkan dan memasukkannya? Buddha sudah mulai menguraikan untuk kita di kalimat pertama dari kata penderitaan. Dharma terkondisi dan dharma tak terkondisi sudah tercakup di dalamnya. Penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Sudah mulai menguraikannya untuk kita. Beliau bisa dari semua prinsip kebenaran ini diuraikan dengan begitu jelas, sehingga dikatakan bahwa kebijaksanaan Tathagata sulit dibayangkan, tidak terbayangkan. Kebijaksanaan dari Buddha segala sesuatu di dunia, perselisihan antar sesama. Setelah melalui uraian dari Buddha membahas astronomi, geografi, dan menguraikan tentang aspek batin manusia, semuanya dikuasai oleh Buddha bagaikan memahami terhadap punggung tangan sendiri. Seperti melihat kelima jarinya sendiri adalah begitu mudahnya. Kita sebagai manusia awam masih terdelusi di tempat ini. Dalam dharma terkondisi dan dharma tak terkondisi, seperti inilah kebijaksanaan Sang Tathagata. Sangat halus, menakjubkan, dan murni. Karena kemurniannya, karena beliau telah dengan jelas membedakan dharma terkondisi dan dharma tidak terkondisi. Membedakannya dengan jelas, tidak lagi mengalami dharma terkondisi yang akan menodai kita, sehingga telah dengan jelas membedakan dan melenyapkannya. Arah dharma sepenuhnya murni, sehingga dikatakan senantiasa dalam kondisi misterius, makanya dinamakan halus. Melampaui pemahaman, makanya dinamakan menakjubkan. Kondisi misteriusnya mendalam dan menjangkau jauh. Mendalam jangkauannya jauh dan luas. Kemisteriusannya adalah kedalaman yang tinggi dan tak terduga. Jadi itu adalah selamanya. Akhir-akhir ini kami terus-menerus berbicara tentang waktu dari masa lalu yang tak berujung hingga saat ini, dan terus hingga masa depan yang tak berujung dan tak terbatas.
Dharma berlanjut secara berkesinambungan tanpa henti, dan prinsip kebenarannya selama ada. Ini termasuk alam manusia kita, hukum tentang kelahiran dan kematian. Hukum alam semua tercakup dalam kebenaran sejati ini, sehingga senantiasa dalam kondisi misterius, makanya dinamakan halus. Kebijaksanaan Sang Buddha mencakup begitu banyak, hingga pemahaman begitu menyeluruh, begitu jelas, bahkan melampaui pemahaman. Kita malu awam bagaimana kita dapat menganalisa kebijaksanaan Sang Buddha. Bagus sekali, sungguh menakjubkan, sehingga sangat halus dan menakjubkan. Kebijaksanaan ini selamanya sulit diperkirakan atau diduga oleh para makhluk awam. Akan sulit untuk menghayatinya dan memahami kebijaksanaan Sang Buddha. Sehingga tubuh Dharma yang murni dari Buddha adalah halus, menakjubkan dan sulit dibayangkan. Kita harus meyakini dan memahami Dharma yang suci agar mampu melampaui segala pembedaan, bebas dari delusi, keraguan, dan penyesalan. Tubuh Dharma Sang Buddha sepenuhnya murni, bebas dari segala kekotoran batin, sehingga kebijaksanaan dan kesadaran Sang Buddha sepenuhnya murni. Jadi disebut tubuh Dharma yang murni dari Buddha. Meskipun kita juga memilikinya, kita semua memiliki sifat hakiki demikian adanya. Setiap orang memilikinya, tetapi itu telah terkubur oleh kerisauan kita, yang telah mengubur kita, menutupi kita, kerisauan kita yang berlapis-lapis dan berlapis-lapis. Meskipun saat ini kita sangat bekerja keras, tetapi tabiat buruk kita di masa lalu masih ada, masih sama. Kita terus dalam persepsi dan pemikiran kita. Pikiran bercabang masih sangat banyak dan belum dihilangkan, sehingga kita orang-orang masih mempunyai pikiran yang tercemar. Sifat hakiki yang sama dengan Buddha yang kita miliki, sifat tercerahkan, sifat tathagata, namun hanya Sang Buddha yang satu-satunya. Beliau adalah tubuh Dharma yang murni, sehingga beliau dapat menerangi segala sesuatu dengan kebijaksanaan agung cermin sempurna. Sehingga tidak ada kesalahan, kita masih memiliki debu duniawi. Debu duniawi masih sangat banyak, jadi dikatakan halus, menakjubkan, dan sulit dibayangkan. Ini hanya akan antara batin makhluk awam dengan sifat kebudayaan yang murni, yaitu berbeda. Jadi kita harus bersungguh hati dan masih harus lebih giat bersemangat lagi, karena kita telah mengetahui tentang ada memiliki sifat kebudayaan kita yang setara dengan Buddha. Kita harus yakin dan paham. Kita harus percaya. Berbeda hari ini terus berkata tentang meyakini dan memahami, yaitu harus mendekati kebijaksanaan, harus menggunakan kebijaksanaan, barulah kita bisa di dalam keyakinan dan pemahaman. Memutus kerisauan hanya dengan memiliki keyakinan dan pemahaman, barulah kerisauan bisa dihilangkan, barulah bisa mensucikan semua Dharma tak terkondisi. Dharma terkondisi harus bagaimana? Untuk menggunakan Dharma tak terkondisi, untuk menganalisisnya dengan jelas, ini mestilah harus meyakini dan memahaminya dengan tuntas. Maka dari itu kita harus meyakini dan memahami Dharma yang suci. Hanya dengan meyakini dan memahami baru bisa untuk melenyapkan kekhawatiran. Harus percaya, begini baru bisa, mampu melampaui segala pembedaan. Ini adalah Dharma terkondisi ataupun Dharma tak terkondisi. Kita harus bagaimana untuk mengklarifikasinya dengan jelas. Niat baik atau pikiran jahat, ini bagaimana untuk menyaringnya. Melalui menyaringnya dengan sangat jelas. Inilah yang membutuhkan kita untuk meyakini dan memahaminya secara mendalam. Urusan duniawi kita hendak melatih jalan bodhisattva, tidak boleh meninggalkan urusan duniawi. Dan urusan duniawi terletak di tengah kerumunan orang banyak. Dan kerumunan orang banyak, pandangan dan pemahaman orang awam sangatlah rumit. Ini tidak lain adalah karena Dharma terkondisi di dalam kehidupan sehari-hari. Anda harus bagaimana menggunakan Dharma tak terkondisi untuk memurnikan kebenaran sejati.
untuk menghadapi dharma terkondisi yang ternoda ini bersama-sama dalam urusan duniawi. Apa yang dimaksud dengan murni? Apa yang dinamakan dengan ternoda? Ini perlu kita harus meyakini dan memahami dharma yang suci. Baru ada cara. Jadi kita harus sangat bersungguh hati. Dari pembuka awal sudah beritahu semua orang untuk harus bersungguh hati. Betul bersungguh hati, keyakinan dan pemahaman. Baru ada cara untuk agar mampu melampaui segala pembedaan. Tidak ada mencampur adukannya. Yang murni akan murni, yang terang akan terang, yang keruh akan keruh, dan yang ternoda akan ternoda. Kekeruhan ini akan dimurnikan, sudah memahaminya. Ini perlu kita bersungguh hati untuk menghayatinya. Jadi sekiranya bisa demikian, kita bebas dari delusi, keraguan, dan penyesalan. Delusi adalah segala ketidaktahuan dan kekotoran batin. Ketidaktahuan dan kekotoran ini akan dapat dihilangkan. Setelah dilenyapkan, maka keraguan dan penyesalan ini akan hilang, pergi meninggalkan. Jika suatu delusi telah pergi, maka tiada keraguan lagi. Oleh karena itu, kita harus dengan sangat bersungguh hati. Di dalam keyakinan dan pemahaman benar, salah, apakah benar atau salah harus dibedakan. Jadi benar, salah memerlukan keyakinan dan pemahaman yang halus. Kebijaksanaan baru dapat membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Kita harus sangat bersungguh hati. Naskah sutra di depan mengatakan demikian. Pada ketika itu, Bhagawan dikarenakan ingin mengemukakan kembali, maksudnya berkata dalam bentuk syair. Naskah sutra sebelumnya adalah dikarenakan Buddha telah menganalisa untuk kita. Bagaimana kita membedakan pahala kebajikan yang tiada terhingga ini? Anda berdana, mematuhi sila sabar, tekun, dan semangat, samadhi, meskipun dikatakan bahwa saya telah melatih diri, saya 1 hari duduk bermeditasi sangat lama. Keahlian atau kemampuan saya bisa sangat besar. Karena saya tidak lagi mengurus persoalan lain, saya telah melepaskan semuanya. Saya sangat memiliki pelatihan diri. Terus bagaimana jika Anda bisa demikian? Waktu berlalu Anda tidak memiliki keyakinan dan pemahaman yang tulus. Hanya membiarkan waktu berlalu begitu saja. Ini tidak memiliki keyakinan dan pemahaman yang benar. Kebijaksanaan tidak dibangkitkan, hanya duduk di tempat itu saja. Apa gunanya? Jadi kita harus memahami dimulai dari berdana, sila, bersabar, tekun, dan bersemangat, samadhi. Dengan demikian sepanjang jalan dilalui, dijalani, jika kekurangan satu item saja maka akan tidak sempurna. Maka Sang Buddha ingin memberitahukan kepada kita, kita perlu untuk memahami. Perlu meyakini dan memahami dengan batin yang membedakan. Kita harus menggunakan keyakinan yang sangat dalam dan jauh. Keyakinan itu dari masa tanpa awal hingga sekarang kita harus percaya akan pengetahuan dan pandangan Sang Buddha. Bukan satu masa kehidupan singkat melihat manusia, hal benda dan tercerahkan. Kemudian memberitahukan kepada kita prinsip kebenaran yang sangat besar dan luas ini, bukan? Dia perlu melewati masa kalpa yang lama dan jauh untuk datang. Kalpa jangka panjang, maka kita perlu untuk percaya. Kalpa jangka panjang, kalpa tak terhingga dimulai dari bab panjang usia terus-menerus hingga sekarang. Tidak lain adalah ingin agar kita percaya akan waktu dan kalpa. Sifat hakiki semua orang adalah tidak muncul dan tidak lenyap, maka sifat hakiki yang demikian adanya. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Ini sebenarnya selalu ada, makanya kita harus percaya akan hukum karma dan tumimba lahir. Kebijaksanaan bukan mengatakan bahwa Anda selalu mengatakan tentang sebab dan akibat hukum karma. Benar, karena pagi-pagi sekali sekitar jam 3, jam 4, kami harus bangun dari tempat tidur. Ada banyak orang yang masih berada di dalam hutan datar yang luas. Sebuah kata perenungan dari Master untuk ranjang yang luas dan rata.
Masih berada di alam mimpi orang yang terbangun sendiri. Semangat orang-orang tersebut sangatlah bagus. Duduk adalah karena ingin mendengarkan Dharma. Ini adalah karena waktu bisa membuat kita mempergunakannya dengan sepenuhnya. Mempergunakan dalam hal untuk bagaimana menganalisa prinsip kebenaran. Hari ini memulai satu hari dari hal duniawi. Harus bagaimana untuk menghadapinya yang semacam ini. Saat ini adalah berada dalam Dharma tak terkondisi. Ingin menyerapnya secara berkesinambungan, kemudian kita akan mendapatkan Dharma terkondisi. Dalam hubungan antar manusia dan masalah, di antara hubungan manusia dan masalah, bagaimana cara kita berinteraksi agar kita tidak tercemar, yaitu dengan cara Dharma yang telah didengarkan. Digunakan, dipraktekkan dalam kekerumunan orang banyak. Lihat dan berinteraksi. Prinsip kebenaran kelihatannya seperti ini. Namun prinsip kebenaran kita bisa seperti ini berkali-kali. Kita bisa seperti ini melakukannya. Semua ini dikarenakan kita harus memasukkan Dharma yang telah didengarkan. Barulah bisa untuk menghadapi Dharma terkondisi dunia fana yang bergelora ini. Inilah mengapa kita hendaknya menggunakan waktu untuk meyakini. Waktu bisa meningkatkan kebijaksanaan kita. Oleh karena itu, setelah Buddha membabarkan sangat-sangat banyak ajaran karena Dharma ini sangat penting, maka Buddha harus mengulang untuk menyairkannya kembali, menggunakan bentuk syair untuk mengemukakan, sehingga semua orang dapat mengulanginya kembali. Kata-kata yang diulang kembali, apakah saya sudah pernah mendengarkannya? Sudah pernah mendengarkannya, apakah kita bisa mengingatnya? Jadi akhir-akhir ini saya, Master, telah mengatakan kepada semua orang mengenai keingatan. Sudah pernah mendengar? Setelah mendengar, ingatan kita sudah melupakannya. Oleh karena itu, sekali lagi, sekali lagi, oleh karena itu harus mengulangi kembali syairnya. Dengan demikian, Dharma penting Sang Buddha pada ketika itu Bhagawan dikarenakan ingin mengemukakan kembali maksudnya berkata dalam bentuk syair. Seandainya ada orang yang mencari kebiasaan Buddha selama 800.000 koti Nayuta Kalpa mempraktekkan 5 paramita, Sutra Teratai bab 17 pembedaan jasa kebajikan. Setiap bagian naskah sutra menunjukkan arti yang sangat penting. Jadi seandainya ada orang yang mencari kebijaksanaan Buddha selama 800.000 koti Nayuta Kalpa mempraktekkan 5 paramita, hanya beberapa kata yang sederhana, namun membahasnya secara beberapa hari, menunjukkan bahwa Dharma sangat penting. Setelah dibahas, karena kita semua masih mengingatnya, dalam waktu yang panjang mempraktikkan 5 paramita. Selama 10 kalpa ini berdana dan memberikan persembahan kepada Buddha, para murid Patekya Buddha dan kumpulan Bodhisattva berupa makanan dan minuman yang berharga dan tidak biasa, pakaian bagus dan perlengkapan tidur, padepokan dari kayu cendana dan dihiasi dengan kebun. Sutra Teratai bab 17 pembedaan jasa kebajikan. Selama seluruh kalpa ini, kita tahu kalimat ini telah lama kembali di masa lalu. Semua kalpa adalah sudah sangat lama di masa lalu, berdana dan memberikan persembahan kepada Buddha. Berdana di waktu yang begitu lama. Apakah hanya terus berdana kepada Buddha saja? Setiap orang memiliki sifat kebudaan, bersumbangsih demi para makhluk. Menggunakan praktek-praktek demikian, berlindung kepada Buddha. Jadi, para murid Patekya Buddha dan kumpulan Bodhisattva ini saling bekerja sama dengan satu hati dan harmonis. Bekerja sama dengan satu hati dan harmonis, praktek bersumbangsi ini sangat lancar. Ini disebut persembahan dengan Dharma. Persembahan dalam keharmonisan, persembahan dalam penghormatan di tengah kumpulan orang banyak. Di dalam ajaran Buddha berupa makanan dan minuman yang berharga dan tidak biasa, pakaian bagus dan perlengkapan tidur, padepokan dari kayu cendana dan dihiasi dengan kebun. Bagian ini telah dibahas sebelumnya, semuanya harus sangat bersungguh hati. Meskipun syair ini begitu pendek,
Tapi sebelumnya prosa telah menjelaskan masih sangat banyak makna di dalamnya. Sekalipun mengulang menjelaskan lagi, masih banyak yang bisa dijelaskan lagi. Makanya dikatakan halus, menakjubkan, dan sulit dibayangkan. Di dalam setiap frasa mengandung prinsip yang tak terhingga di dalamnya. Selanjutnya naskah sutra mengatakan lagi, berdana seperti demikian segala jenis yang semuanya halus dan menakjubkan. Selama seluruh kalpa ini, orang ini melimpahkan jasa pahalanya kepada jalan kebudayaan. Selanjutnya menegakkan sila larangan, murni dan tanpa celah. Dalam mencari jalan tiada tara, orang ini dipuji oleh para Buddha. Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Harus bersungguh hati, harus memahami. Berdana seperti demikian, sesuai dengan yang dikatakan sebelumnya 5 paramita. Semuanya dijalani seperti ini, mempraktikkan ke dalam kehidupan sehari-hari dalam jangka panjang. Demikianlah para bodhisattva ini menjalankan praktek-praktek ini. Para pria dan wanita berbudi juga mempraktekkan praktek yang sama, memberi persembahan demikian dalam waktu yang lama. Maka segala jenis yang semuanya halus dan menakjubkan. Berdana seperti demikian, segala jenis yang semuanya halus dan menakjubkan. Makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal, dan perlengkapan tidur adalah merujuk pada pemberian 4 jenis kebutuhan pokok, di mana sengaja jenis barang yang diberikan adalah penuh ketelitian dengan maksud yang halus dan menakjubkan. Berdana adalah merujuk pada pemberian 4 jenis kebutuhan pokok. 4 jenis kebutuhan pokok tidak hanya pakaian, tempat tinggal, makanan, perlengkapan tidur. 4 jenis kebutuhan pokok demikian tidak hanya ini saja. Saya akan menjelaskan lagi tentang 4 jenis kebutuhan pokok. Jadi beginilah cara mereka bersumbangsi. Materi yang berwujud, praktek yang tak berwujud, semuanya disebut persembahan. Di mana segala jenis barang yang diberikan adalah penuh ketelitian dengan maksud yang halus dan menakjubkan. Itu sangat teliti dan sangat nyata. Artinya sangatlah menakjubkan. Oleh sebab itu, 4 jenis kebutuhan pokok yang Anda lihat seperti makanan, obat-obatan, perlengkapan tidur, pakaian, dan lain-lain. Tidak hanya demikian saja, kita harus bersungguh hati. Juga merujuk pada 4 hal, berdana, dana, berkata baik, priva, vacana, berbuat baik, arta kriya, dan bekerjasama dengan baik, samanartata. Dalam melatih praktek bodhisattva selain diri sendiri mampu memberi manfaat pada para makhluk, juga harus membimbing para makhluk agar sama-sama melangkah di jalan yang kita jalani. Jadi harus bekerja sama dengan mereka untuk memenuhi kekurangan mereka. Selanjutnya menggunakan kata-kata baik untuk menenangkan, menghibur, dan menasehati mereka agar membangkitkan segala perbuatan baik, bekerja sama dalam usaha untuk menghimpun segala akar kebajikan. Saya telah menyampaikan kepada semua orang 4 hal dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana kita seharusnya berinteraksi dengan orang lain dan menangani masalah. Terdapat 4 metode, yaitu 4 hal. Berderma, yaitu dengan bersumbangsi. Berkata baik, berbuat baik, bekerja sama dengan baik. Keempat metode ini di dalam kerumunan kita harus dengan sungguh-sungguh mempraktekkan 4 metode. Ini setiap hari dan dalam setiap tindakan kita. Selama Anda berinteraksi dengan orang lain dan saat dalam bersumbangsi. Beberapa hari lalu kita telah membahas ketika seseorang tidak dapat membuka pikirannya. Bagaimana cara kita membimbing mereka dan menghibur mereka. Ini merupakan sumbangsi. Jika ada terlalu banyak barang dan dia tidak mampu membawanya, kita menggunakan sedikit tenaga untuk membantu mereka, mengurangi beban mereka, menghemat waktu mereka, dan sebagainya. Semua ini adalah bentuk dari bersumbangsi. Oleh karena itu, praktek bodhisattva dalam melatih praktek bodhisattva, selain diri sendiri mampu memberi manfaat pada para makhluk, kita sendiri telah memberi manfaat kepada orang lain dalam segala hal yang kita lakukan. Ini karena kita sedang menapaki jalan bodhisattva.
Kita bersyukur ada orang lain sehingga kita dapat bersumbangsi. Kita sendiri bersedia mempraktekkan secara terus-menerus untuk memberi manfaat kepada makhluk hidup. Kita mesti harus berkata baik, menggunakan kata baik, berbicara dengan orang lain dengan hangat dan lembut. Dalam setiap tindakan dan setiap ucapan kita harus membawa manfaat bagi makhluk hidup. Setelah melakukan praktek ini, kata-kata baik, perbuatan baik, setelahnya maka kita harus bekerja sama dengan orang, karena harus membimbing para makhluk agar sama-sama melangkah di jalan yang kita jalani. Jika sikap kita baik terhadap orang lain, maka orang lain akan merasa kamu sangat baik dalam semua hal. Kamu membantu orang, saya berterima kasih pada Anda, karena sikap Anda yang demikian orang-orang memujinya. Mari, saya juga akan bersama Anda melakukannya. Makanya harus bekerja sama dengan mereka, harus berdana, bersumbangsi. Dalam hal berdana ini maka sudah termasuk di dalamnya berkata baik, termasuk perbuatan baik, termasuk bekerja sama dengan baik antar sesama. Ini adalah 4 sikap di tengah orang banyak. Bekerja sama dengan orang, ini disebut memperlakukan orang dan menangani masalah. Makanya dikatakan bahwa berkata baik adalah menghibur dan menasehati mereka. Inilah yang disebut berkata baik. Jika membangkitkan segala perbuatan baik kita terhadap orang-orang, orang awam melakukan perbuatan apa? Barusan dikatakan baik dalam hal bertukar kata, mengurangi pekerjaannya, waktunya dan lain-lain. Semua ini disebut perbuatan baik. Kita mengajaknya keluar untuk bekerja sama dengan baik. Hal baik dilakukan bersama, semua ini disebut berdana. Kita mengarahkan semua orang mengikutinya. Ada lagi yang perlu saja kita bahas tentang menangani masalah. Bergaul dengan orang banyak dalam menangani masalah, memperlakukan orang dan menangani masalah. Selanjutnya adalah pelatihan diri. Bodhisattva ingin melakukan pelatihan diri. Pelatihan diri seperti apa? Melatih praktek bodhisattva. Pertama, tubuh senantiasa hormat dan hati-hati. Kedua, ucapan senantiasa penuh ketulusan. Ketiga, pikiran senantiasa lemah lembut. Keempat, menerapkan metode terampil. Pertama, tubuh senantiasa hormat dan hati-hati. Dalam melatih praktek bodhisattva, hendaknya menjaga karma tubuh dengan hati-hati. Tubuh dijaga agar tidak lepas dan tak terkendali. Ucapan senantiasa penuh ketulusan. Dalam melatih metode ajaran dari jalan benar, hendaknya menjaga karma ucapan. Setiap ucapan dijaga tetap tulus dan benar, tidak mengada-ngada. Pelatihan diri bodhisattva yang pertama, tubuh senantiasa hormat dan hati-hati. Inilah praktek bodhisattva. Bodhisattva hendaknya menjaga karma tubuh dengan hati-hati. Tubuh dijaga agar tidak lepas dan tak terkendali. Kita sendiri harus benar-benar giat bersemangat. Dalam hal duniawi haruslah memperhatikan perilaku kita. Jadi satu kalimat ini mengatakan bahwa orang budiman tetap berhati-hati sekalipun sedang sendirian. Kita harus berhati-hati ketika sendirian. Kita harus sangat waspada. Berhati-hati di saat kita sendirian. Jadi orang budiman tetap waspada di waktu sedang sendirian. Apalagi saat berada di dalam kerumunan. Kedua, ucapan senantiasa penuh ketulusan. Ketika berbicara, kita harus ikhlas dan jujur. Dalam melatih metode ajaran dari jalan benar, hendaknya menjaga karma ucapan. Kita harus sungguh-sungguh menjaga karma ucapan kita. Dan juga tetap tulus, benar, tidak mengada-ngada. Inilah praktek bodhisattva. Kita tidak boleh menganggap enteng perilaku kita. Tidak peduli apakah itu tubuh kita atau ucapan kita. Kita harus sangat waspada. Melatih praktek bodhisattva. Pikiran senantiasa lemah lembut. Dalam melatih praktek bodhisattva hendaknya menjaga karma pikiran. Pikiran dijaga tetap selaras dan lemah lembut. Bebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Inilah maksud dari pikiran senantiasa lemah lembut. Menerapkan metode terampil.
Dalam menegakkan praktek bodhisattva, hendaknya menerapkan metode terampil untuk menyelamatkan dan melindungi semua makhluk. Inilah maksud dari menerapkan metode terampil. Yang ketiga, pikiran senantiasa lemah lembut. Pikiran merujuk pada setiap niat pikiran yang timbul. Pikiran kita hendaknya lemah lembut terhadap para makhluk dan di antara sesama. Jadi orang yang mempraktekkan jalan bodhisattva diri sendiri hendaknya waspada. Mesti menjaga pikiran kita dengan baik, mesti waspada, jadi menjaga karma pikiran dijaga tetap selaras dan lemah lembut. Pikiran harus selaras, tenang dan lemah lembut, beginilah kita mengasuh diri. Sikap dari batin sehingga bebas dari keserakahan, kebencian dan kebodohan. Niat pikiran kita yang paling kita takuti adalah keserakahan, kebencian, kebodohan. Keserakahan, kebencian, kebodohan di dalam pikiran kita itu merupakan zat beracun kita. Jadi kita mesti waspada, jangan membuat setiap niat pikiran kita muncul sehingga memiliki keserakahan, kebencian, kebodohan. Dengan adanya ini di dalam dharma terkondisi, maka akan sangat mengganggu orang. Jadi inilah maksud dari pikiran senantiasa lemah lembut. Inilah hal yang para praktisi, terutama orang yang mempraktekkan jalan bodhisattva harus waspadai. Yang keempat adalah menerapkan metode terampil. Menerapkan metode terampil merujuk pada orang yang mempraktekkan jalan bodhisattva yang hendaknya menerapkan metode terampil. Meskipun kita mengarah pada dharma tak terkondisi, tidak terhindarkan akan adanya masalah duniawi. Jadi kita di dalam menghadapi hal duniawi juga harus menyesuaikan dengan dunia. Apa sebenarnya yang dibutuhkannya dan bagaimana kita melakukannya supaya bisa sempurna. Ini juga membutuhkan metode terampil. Pintu hanya sebesar ini dan dengan sebatang kayu yang begitu panjang. Kalau kita mengangkatnya dengan horizontal, apakah bisa memasukkannya? Pasti bisa memasukkannya. Asalkan Anda memutar kayu ini ke arah tertentu, kayu akan bisa masuk lewat pintu itu. Horizontal seperti itu. Sudah pasti tidak ada cara atau tidak bisa. Kita akan berjalan dengan tegak, namun dengan tegak kedalamannya tidaklah cukup. Jadi harus bagaimana? Maka kita belokkan dengan sudut tertentu. Dengan demikian bukankah melewati juga dapat mencapai tujuan? Yang paling penting adalah memindahkan barang ini agar masuk ke dalam. Memasukkan dharma ini agar bisa masuk ke dalam batin, sehingga harus menerapkan metode terampil. Sang Buddha 40 tahun lebih membabarkan dharma, bukankah demikian? Buddha menyesuaikan kapasitas para makhluk juga prinsipnya sama. Kita dalam berbagai hal juga haruslah demikian. Bersumbangsih dengan menyesuaikan kebutuhan para makhluk. Inilah yang disebut dengan menerapkan metode terampil. Hal ini harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam sikap dapat memperlakukan orang atau menangani masalah. Bodhisattva juga memiliki 4 hal ini. Diri sendiri haruslah sangat waspada, sangat berhati-hati dalam tindak tanduk yang dilakukan tubuh kita. Sangat penting, harus sangat bersungguh hati. Oleh karena itu, menyelamatkan dan melindungi semua makhluk. Inilah maksud dari menerapkan metode terampil. Sebenarnya para makhluk dan setiap orang memiliki sifat hakiki yang setara dengan Buddha. Siapa yang bisa menyelamatkan siapa? Hanya saja yang tersadarkan duluan atau belakangan. Kami hanya berdasarkan pada pengajaran dari Sang Buddha, kebenaran sejati, kebenaran adalah demikian. Kita mencari dukungan kebenaran sejati ini untuk melindungi para makhluk. Dengan memohon bantuan para makhluk, kita mengembangkan kebenaran sejati, menumbuhkan kebijaksanaan kita. Oleh karena itu harus mensyukuri jalinan jodoh dengan para makhluk. Juga bersyukur dengan adanya dharma ini yang membuat kita bisa meneruskannya. Prinsip kebenaran yang sama, oleh karena itu ini harus menyesuaikannya dalam kerumunan masyarakat. Orang yang bagaimana mau membimbing orang yang bagaimana. Sebenarnya adalah para makhluk yang datang membimbing kita. Seandainya tidak ada mereka yang memberikan kesempatan kepada kita, kita mana ada kesempatan. Ada jalinan jodoh untuk bisa pergi bersumbangsih.
Jalinan jodoh kita harus sangat menaruh perhatian padanya. Harus sangat yakin. Hukum karma sebab akibat kita harus yakin. Kita harus meyakini secara mendalam bahwa segala akumulasi waktu ini akan bisa untuk menghayati sifat hakiki yang demikian adanya. Kita mesti harus menghayatinya. Jadi kita memiliki keyakinan mendalam, kita akan secara alami menerima dharma ini. Dan kita akan bisa membina diri. Dalam pembinaan diri kita harus waspada. Jadi 4 hal dalam praktek bodhisattva dengan tubuh mereka sendiri, mereka harus sangat waspada dan memperhatikannya. Ini adalah 4 jenis praktek yang harus dilatih oleh para bodhisattva. Dan lagi yang telah dibahas di atas, memasuki kerumunan, memperlakukan orang, dan menangani masalah. 4 perilaku masih ada, bagaimana kita harus memberi persembahan kepada Buddha dan bodhisattva. Semua orang memiliki sifat hakiki kebudayaan, selama kalpa yang sangat panjang. Mereka tanpa henti terus bersumbangsi, makanan, pakaian, tempat tidur, obat-obatan, dan lainnya tanpa henti. 4 jenis, jadi semua bentuk pemberian adalah disebut 4 jenis kebutuhan pokok, termasuk 4 hal dalam pembinaan diri sendiri. Jadi kita harus sangat bersungguh hati. Selanjutnya, selama seluruh kalpa ini, orang ini melimpahkan jasa pahalanya kepada jalan kebudayaan. Selama 800.000 kotina yuta kalpa, dikarenakan para makhluk tiada kebajikan, makanya kita memberikan ajaran kebajikan, agar mereka mengarah tepat menuju kebodian. Pelimpahan jasa pahala adalah manfaat besar yang mengarahkan pada jalan kebudayaan. Selama seluruh kalpa ini melimpahkan jasa pahalanya kepada jalan kebudayaan. Kita harus mengetahui bahwa jalan yang begitu panjang, 800.000 koti nayuta kalpa, ini artinya adalah waktu yang panjang, kalpa yang panjang. Selama kalpa yang panjang ini dikarenakan para makhluk tiada kebajikan. Karena selama jangka waktu yang panjang ini para makhluk bertumimba lahir di 6 alam. Keserakahan, kebencian, kebodohan, semuanya berhubungan dengan masalah duniawi. Berada di dalam kebenaran relatif atau kebenaran duniawi, di dalam dharma yang terkondisi, sehingga mencemari begitu banyak keserakahan, kebencian, kebodohan, dan kegelapan batin, dan melupakan kebajikan yang semula dimiliki. Maka dikatakan dikarenakan para makhluk tiada kebajikan, makanya kita memberikan ajaran kebajikan agar mereka mengarah tepat menuju kebodian. Kita sudah membangkitkan tekad dan membangun ikrar akan mempraktekkan jalan bodhisattva. Kita setiap orang, aku di sini adalah sebutan untuk diri sendiri. Kita sendiri harus tahu, aku harus melatih diri dengan sungguh-sungguh, menerapkan ajaran Buddha pada diri sendiri, dan saya akan mempraktekkan Dharma Buddha dalam tindakan nyata, serta menggunakan ajaran Buddha untuk mengajar dan membimbing para makhluk lagi. Karena para makhluk belum menerima Dharma Buddha, maka aku akan meneruskan ajaran Buddha ini kepada para makhluk. Maka kita memberikan ajaran kebajikan. Aku akan memberikan ajaran kebajikan dari Dharma Buddha kepada para makhluk, agar arah para makhluk tepat dan benar. Semua orang berbuat kebajikan, tidak berbuat jahat, berarti mendapat kebajikan. Menghapus semua karma buruk, menumbuhkan dharma bajik, berjalan menuju jalan kebodian, maka disebut pelimpahan jasa pahala adalah manfaat besar. Kita semua orang melafalkan sutra, sebenarnya kita sedang melakukan pembinaan diri untuk diri sendiri, agar arah dari pembinaan diri kita semakin benar dan tepat. Benar dan tepat berarti arah tujuan melimpahkan jasa pahala. Mengapa ketika kita melafalkan kitab sutra ini, melatih diri sendiri, mengerti arah tujuan ini harus melakukan apa? Kita demi pelihara ini, saya melafalkan sutra untuk menumbuhkan kebijaksanaan. Faktor pendukung untuk pihak lain, maka dia memiliki pahala jasa kebajikan, melimpahkan jasa pahala tersebut kepadanya. Ini adalah sebuah arah dan tujuan. Kita sering mengatakan pelimpahan jasa, pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa adalah tujuan dari kita melakukan pembinaan diri.
Tujuan dari kita melafalkan sutra adalah untuk memberi keberkahan pada siapa. Ini adalah untuk mengungkapkan sebersih niat batin, sehingga dikatakan mengarahkan pada jalan kebudayaan. Kita ingin membimbing para makhluk juga merupakan sebuah tujuan. Berharap semua orang memiliki arah tujuan yang benar. Mengarahkan pada jalan kebudayaan, jadi dikatakan orang ini melimpahkan jasa pahalanya kepada jalan kebudayaan. Sebenarnya bukan Anda melimpahkan jasa pahala dan Sang Buddha menerimanya. Penerimaan dari Sang Buddha adalah sukacita. Sukacita bahwa sekelompok orang ini menerima Dharma dan memasukkannya ke dalam batin. Karena memberi persembahan demikian kepada Buddha, sehingga Buddha bersukacita, harus melimpahkan jasa pahalanya kepada jalan kebudayaan. Selanjutnya menegakkan sila larangan, murni dan tanpa celah. Selanjutnya menerangkan tentang sila paramita, menegakkan sila suci dari para Buddha dengan penuh kehati-hatian tanpa pernah melanggar aturan kedisiplinan, menegakkan dan menjalankannya tanpa cacat atau celah. Selanjutnya menegakkan sila larangan, yaitu mengatakan, kemudian berkata lagi, diulangi lagi, ini adalah sila. Bila kita berdana, menegakkan sila, berdana yang dikatakan di depan. Selain berdana, selain memberi persembahan kebutuhan hidup Buddha dan Dharma, yaitu pengasuhan diri kita sendiri, bersumbangsi untuk orang banyak, pengasuhan diri kita sendiri harus hati-hati dalam keseharian. Ini yang disebut berdana. Bekal menuju pencerahan dalam melatih praktek bodhisattva. Sekarang memberi 4 persembahan yang di depan. Menggunakan tindakan nyata dengan tubuh juga adalah berdana. Sekarang yang dikatakan adalah sila, menggunakan sila untuk membimbing, menyadarkan diri sendiri dan orang lain. Kita menegakkan sila suci dari para Buddha. Harus berhati-hati, kita harus sangat berhati-hati. Dulu tidak tahu tindakan kita yang dilakukan salah. Sekarang telah menerima pengajaran Buddha, juga harus menegakkan sila Buddha. Sehingga kita menegakkan sila harus jernih dan murni. Harus berhati-hati, tanpa pernah melanggar aturan kedisiplinan. Aturan tidak boleh dilanggar. Tidak bertentangan dengan aturan. Ini disebut menegakkan dan menjalankannya tanpa cacat atau celah. Ini kita harus berhati-hati, bersungguh hati, sehingga alam mencari jalan tiada tara. Menggunakan ini untuk memohon berpadu dengan jenis kebenaran. Kita melatih diri adalah urusan kita sendiri, berjalan dengan langkah tepat untuk urusan kita sendiri. Walaupun kita lagi dalam proses melatih diri, berdana menegakkan sila, kita menapaki di satu jalur dan arah yang tepat. Kita harus selalu menggunakan hati yang bersyukur, baru bisa membuat kita berhasil dapat mendekati jalan pelatihan yang tercerahkan. Jadi dalam mencari jalan tiada tara, orang ini dipuji oleh para Buddha mencari metode ajaran dari jalan benar. Sebagai praktek yang dipuji oleh para Buddha sangat bersukacita, sangat memuji. Inilah mencari metode ajaran dari jalan benar. Buddha sangat memuji, kita harus bersungguh hati memahami hal ini. Dengan sendirinya kita berpadu kembali ke metode ajaran dari jalan benar. Batin setiap saat masih harus berada pada jalan pelatihan. Keseharian memperlakukan orang menangani masalah. Kedisiplinan diri sendiri dijaga dengan baik. Berdana seperti ini, menegakkan sila adalah menjalankan praktek di jalur yang benar. Harus senantiasa bersungguh hati.